Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, akhirnya nih guys, smartphone gaming 2 jutaan terbarunya ZTE Nubia sampai juga nih di studio kita. Dan ini adalah ZTE Nubia Neo 2 5G. Smartphone ini tuh bawa fitur gaming ala-ala smartphone gaming belasan juta loh. Penasaran kan seperti apa sih sebetulnya spesifikasi dari HP ini? Gimana kalau kita unboxing dulu guys? Dan seperti biasa tentunya kita pindah yuk ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari ZTE Nubia Neo 2 5G-nya. Nah, bisa kalian lihat sendiri lah ya, untuk layout desain boxnya ini tuh beneran gaming banget. Ketulis Nubia Neo 2 5G di sini dan ada siluet kayak controller di joystick gitu ya. Dan juga ada siluet mata khasnya ZTE lah ya untuk smartphone gaming mereka. Dan kalau nggak salah ini namanya desain Biomeca Design kayak gitu guys. Dan di sini ketulis Powered by ZTE, kemudian di bagian atas ya gini aja guys, ada gaming phone, kemudian Powered by ZTE juga. Di sebelah kanannya ada ketulis Nubia Neo 2 5G. Ya, sebelah kiri juga sama aja ya. Dan di bagian bawahnya seperti biasa ada stiker IMEI. Dan untuk varian warna yang bakal kita unboxing ini adalah varian warna yang frost silvernya. Untuk RAM dan storage-nya ini yang 8/256 GB. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja guys biar nggak kelamaan ya. Dan by the way guys, ini saya juga sebetulnya belum tahu apakah nanti kalau kalian beli untuk packaging box-nya desainnya bakalan sama seperti ini atau enggak. Jadi buat kalian yang mungkin kebetulan udah beli, coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya, apakah packagingnya sama atau enggak. Oke, sekarang kita buka aja. Ya, seperti ini guys. Dan seperti biasa di sini ada satu buah kotak lagi ya. Yang kalau kita buka, nah di sini kita dapetin satu buah SIM tray slot ejector ya guys ya, seperti ini bentuknya kayak obat nyamuk ya, spiral gitu. Dan ini dibungkus sama plastik gini guys, kayak plastik obat gitu ya. Ini cukup unik ya. Di sini ketulis juga untuk buku petunjuk penggunaan ya. Di sini kartu garansi juga ada ya, ini quick start guide-nya ada, dan kita masih dikasih aksesoris berupa sepertinya ini hard case guys. Jadi bukan yang jelly case seperti itu. Dan desainnya dia frosted ya. Nanti kita coba pasangin ke HP-nya. Nah, ini dia HP-nya, tapi seperti biasa kita singkirin dulu. Kita coba lihat bagian bawahnya guys. Ini ada apa lagi ya? Oh, dikasih kotak lagi. Ini secara packaging cukup berasa mewah ya guys ya. Jadi ada per partisi gitu, dikasih box-box kayak gini. Dan ini ada kepala charger yang outputnya ya, untuk output maksimalnya dia sebesar 33 watt guys. Dan ini menariknya dia pakai yang sistem kayak power delivery gitu ya. Jadi type C to type C harusnya. Ya, di sini kita masih dapetin satu buah kotak lagi yang harusnya sih kalau kita buka ini ya bener aja dia kabel charger yang harusnya type C to type C guys, seperti ini ya. Dan lagi-lagi dibungkus sama plastik-plastikan kayak gini. Ya, jadi seperti ini guys untuk smartphone-nya. Dan seperti biasa tentunya ya masih dibungkus sama plastik seperti ini, ketulis Nubia Neo 2 5G yang gede banget. Dan di sini guys yang menarik, kalian bisa lihat ya, di sini ketulis untuk gaming shoulder triggers. Ini tuh fitur biasanya tuh bisa kalian temuin hanya ada di smartphone gaming yang harganya belasan juta guys. Tapi sekarang kalian bisa nikmatin di smartphone ZTE Nubia Neo 2 5G ini yang harganya itu nggak nyampe di angka 3 juta. Bahkan kalau kalian beli sekarang itu bisa kalian dapetin diskon sebesar 200 ribuan gitu lah ya, bisa di 2,799 jutaan gitu. Jadi kalau kalian nanti berminat bisa cek aja link pembeliannya yang pastinya udah saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah guys. Dan di sini ketulis untuk luas layarnya dia 6,72 inci ya guys, dan udah support 120 Hz juga untuk refresh rate-nya. Untuk storage-nya juga ini 8 GB guys. Jadi yang plus 12 GB itu ya seperti biasa ini adalah fitur extended RAM secara virtual, dan untuk memori internalnya dia 256 GB. Dan menariknya guys, ini udah bukan UFS 2.2 lagi, tapi udah UFS 3.1. Oke, sekarang kita langsung aja selorotin smartphone ya guys. Wih, biar kita lihat sama-sama ya desainnya seperti apa. 1, 2, dan 3. Oke, ternyata seperti ini guys untuk varian warna yang frost silvernya ya. Looks-nya beneran gaming banget, dan ya ini mirip muka transformer gitulah ya, separoh gitu. Jadi ala robot, karena memang ini yang dipakai adalah desain Biomeca Design guys kalau nggak salah gitu ya. Dan kalau kalian lihat ya untuk setup kamera belakangnya dia cuma 2 aja, jadi nggak lebih dari 2. Dan ini cuma ada satu LED flash aja, jadi bukan 3 guys. Dan satu buah lensa kamera selfie di bagian depannya sini. Kalau kita lihat untuk
sisi di frame-nya ini bagian atas ada satu buah lubang mikrofon ya, seperti ini. Semoga nggak ngeblur. Dan di bagian kanannya ada satu buah tombol power yang dikasih aksen merah. Udah di seperti ini sih, harusnya feel-nya memang udah gaming banget guys. Dan di sebelah kirinya ya ini ada satu buah slot SIM tray yang pastinya ya, oh ternyata dia dual nano SIM card aja guys. Jadi nggak bisa kalian extend lagi untuk storage-nya pakai memori eksternal tambahan. Selanjutnya di bagian sini ada satu buah tombol volume up and down. Dan yang menariknya di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker yang jenisnya lubangnya itu agak beda ya guys, agak lain lah gitu ya, seperti ini untuk tipenya. Dan untuk chargernya udah pasti Type C dan ada satu buah lubang mikrofon lagi. Dan nggak disediain jack audio 3,5 mm ya di sini untuk portnya. Nah untuk trigger shouldernya itu ada di sini guys, kalian bisa lihat ya, ini garis-garis ini tuh trigger shoulder yang bisa kalian manfaatin nanti kalau kalian main game ya, terutama untuk game-game FPS shooter gitu kayak PUBG Mobile, COD Mobile atau game Free Fire gitu, harusnya bisa kalian manfaatin untuk fitur ini. Oke, seperti biasa guys, karena ini adalah smartphone baru ya, saya coba buat nyalain dulu smartphone-nya, buat install beberapa aplikasi dan juga setting-setting smartphone-nya tentunya. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana ya guys ya. Yuk. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar depan dari ZTE Nubia Neo 2 5G-nya. Jadi barusan aja saya selesai setting-setting smartphone-nya dan pastinya saya install beberapa aplikasi buat nantinya bakal kita coba bahas. Dan seperti yang bisa kalian lihat lah ya, untuk desain layarnya sendiri ini tuh menggunakan desain layar pansol yang lux bezelnya sendiri. Menurut saya ini udah terbilang oke ya, sisi kiri, kanan, dan atasnya udah terlihat cukup simetris dan tipis. Cuman memang untuk di bagian bawah layarnya ini terlihat sedikit lebih tebal dibandingkan sisi yang lainnya. Ya bisa dibilang wajar lah guys ya. Dan untuk kecepatan baca sensor sidik jarinya bisa kalian lihat sendiri ya, ini udah nice banget, terlihat responsif dan jarang miss. Dan yang paling menarik juga ini fitur face unlock-nya juga untuk ukuran smartphone 2 jutaan guys. Ini tuh terbilang yang gesit banget ya untuk bacanya. Nah seperti ini. Jadi bisa kalian manfaatin nih, jadi karena sewaktu-waktu jari kalian basah gitu ya, ini bisa diandelin lah buat ngebuka kunci layar smartphone ZTE Nubia Neo 2 5G-nya. Dan pastinya guys, seperti biasa sebelum nanti kita lanjut buat bahas lewat aplikasi yang udah saya install tadi, di sini saya mau coba nih buat highlight lagi sedikit soal spesifikasi dari ZTE Nubia Neo 2 5G ini, yang seperti biasa bisa kalian lihat di sebelah kiri layar kalian saat ini. Oke, untuk di bagian layar guys, ZTE Nubia Neo 2 5G ini tuh dibekali panel layar IPS ya, yang luasnya 6,72 inci, dia resolusinya Full HD Plus dan udah support refresh rate layar tinggi sampai di 120 Hz. Cuman sayangnya nih guys, untuk proteksi layarnya sendiri saya belum tahu apakah sudah dilindungi oleh proteksi kaca dari Corning Gorilla Glass Series atau belum. Tapi ya paling enggak untuk anti goresnya waktu kalian buka boxnya ini ya pertama kali ini udah disertakan guys. Jadi harusnya aman banget nih kalau kalian khawatir dari goresan-goresan halus gitu. Untuk performa guys, chipsetnya ini udah dipakein chipset yang memang agak kurang familiar, tapi ini ngebut kok, bahkan lebih ngebut dari chipset yang belakangan itu lagi di spam sama banyak brand ya, kayak MediaTek Helio G99 Ultimate itu. Jadi yang dipakai adalah Uni SoC atau Unisoc T820 yang pastinya udah support jaringan sinyal 5G. Untuk skor Antutu benchmarknya dia gokil banget, bisa menyentuh di angka skor di 522 ribuan dan pastinya menggunakan GPU Mali G57 MC2. Untuk kamera guys, untuk setupnya ini di bagian belakang dual kamera aja ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Untuk resolusi kamera utamanya 50 megapiksel dan satu buah lensa kamera entah depth sensor atau makro yang resolusinya sebesar 2 megapiksel. Kemudian di bagian depan layarnya sini terdapat satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 8 megapiksel aja. Buat fitur-fitur lainnya tentu aja ini udah dibekali fitur NFC guys, kemudian ada fitur fast charging 33 wattnya, dan pastinya yang beda dari smartphone gaming 2 jutaan lainnya, dia udah punya fitur yang namanya shoulder trigger ya guys di bagian sini guys. Jadi kalau kalian mau main game FPS kayak PUBG Mobile atau COD Mobile gitu, ini tuh udah asik banget dan terbilangnya responsif loh guys, jadi nggak ada delay kayak gitu. Oke, sebagai bukti kita langsung aja tes buat mainin game PUBG Mobile ini guys, buat ngetes shoulder trigger yang ada di bagian sini ya. Dan untuk aksesnya sendiri atau untuk setting-settingnya ini bisa kalian lihat ya. Kalian tinggal swipe 2 kali dari kiri ke kanan seperti ini buat munculin menu-menunya ya.
Oke, dan kalian pilih menu pemicu di bagian sini. Setelah itu bisa kalian tap ya, ini ada tulisan R dan L ya. Bisa kalian tap di bagian sini, bisa kalian sesuaikan atau atur-atur aja lokasinya mana yang mau kalian pakai ya. Contoh di sini kalau untuk yang sebelah kanan saya pakai buat scoop ya, dan untuk yang sebelah kirinya ini saya pakai buat nembak guys. Dan hasilnya bakalan seperti ini kalau udah kalian setting. Bisa dilihat ketika saya tap di bagian sini dia scoop ya, dan untuk sebelah kirinya dia buat nembak guys. Dan ini bener-bener minim banget delay sih, nggak kerasa bahkan ya, bisa kalian lihat sendiri tuh. Ini bisa bebas lah kalian atur-atur sesuai preferensi kalian ya. Dan by the way untuk gyroscope-nya sendiri ternyata ini sudah yang hardware ya. Tuh udah asik banget guys gyroscope-nya. Jadi kalau kalian mau pakai buat main game PUBG Mobile ini sih harusnya udah nyaman. Oke, untuk yang berikutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian ya. Untuk memori penyimpanan yang terpakai di pertama kali kalian nyalain smartphone ya, sebelum kalian koneksikan jaringan internet, sebelum download apapun atau install apapun, ini tuh sebanyak 25 GB aja guys dari total memori 256 GB-nya. Untuk UI-nya sendiri ini menggunakan UI yang sayangnya belum yang paling baru ya guys, menggunakan versi MyOS 13 dengan versi Android 13-nya juga. Untuk jaminan update software-nya sendiri saya belum dapat konfirmasi nih guys, apakah bisa dapetin update software ke 14-nya atau enggak. Jadi buat kalian yang mungkin tahu bisa bantu aja jawab di kolom komentar yang ada di bawah. Dan yang berikutnya di sini saya mau tunjukin dulu ke kalian untuk aplikasi kamera bawaannya seperti ini ya. Untuk menu-menunya ada mode auto, kemudian mode perekaman video, kemudian ada mode tegak, ini yang harusnya mode portrait lah ya, seperti itu. Kemudian di mode lainnya di sini cukup banyak, ada mode pro, kemudian panorama, fokus ulang, selang waktu, kode QR juga ada, mode native 50 megapikselnya juga ada, mode street ada, mode malam juga ada, dan untuk scan dokumen gitu juga dia tersedia. Untuk perekaman videonya kalau kita lihat ya, untuk resolusi maksimalnya untuk lensa kamera utamanya dia bisa merekam di resolusi ya Full HD 30 fps aja, maksud saya seperti itu guys. Dan untuk lensa kamera depannya kalau kita lihat dia bisa merekam di resolusi ya 1080p 30 fps aja. Jadi tidak tersedia yang 60 fps maupun yang 4K seperti itu. Dan ini dia guys untuk beberapa sampel foto dari ZTE Nubia Neo 2 5G-nya. Bisa kalian nilai sendiri lah ya untuk hasilnya kayak gimana. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi saya udah install aplikasi Sensor Box ya. Walaupun sebetulnya tadi udah kita bahas juga atau udah saya notice juga kalau untuk giroskopnya dia udah menggunakan giroskop hardware guys. Jadi bukan yang virtual giro gitu. Tapi ya sebagai pengetahuan juga atau ya info lah ya. Ini untuk ZTE Nubia Neo 2 5G ini tuh bisa dibilang untuk sensor-sensornya itu lengkap banget guys. Terdapat sensor cahaya, orientasi, magnet pun juga ada. Lagi-lagi kalau misalkan lengkap seperti ini guys ya, untuk tracking Google Maps itu harusnya bakalan tingkat akurasinya tuh jadi lebih tinggi ketimbang yang misalkan sensor orientasi atau sensor magnetnya itu dia absen ya, jadi nggak tersedia gitu. Kalau yang dua ini seperti biasa guys, itu wajar karena untuk smartphone yang belasan atau bahkan puluhan juta kadang nggak ada tersedia juga gitu guys ya untuk dua sensor yang ada di sini. Cuma rada sayang aja nih guys, untuk di bagian layarnya ternyata dia belum bersertifikasi Widefine L1 ya. Jadi kalau kalian mau nonton Netflix gitu ya, ini bakalan terbatas ya untuk resolusinya di SD aja guys. Jadi belum yang Full SD-nya. Nah, mungkin seperti itu dulu aja guys untuk video unboxing kita soal ZTE Nubia Neo 2 5G-nya ini ya. Jadi kalau kalian butuh informasi lebih lengkapnya, pastiin kalian tungguin untuk video reviewnya yang secepatnya lah bakalan kita tayangin atau kita buatin guys. Tapi ya kalau untuk overall impresi awal saya guys soal ZTE Nubia Neo 2 5G ini, secara desain looks-nya ini udah kelihatan oke ya guys. Layarnya nggak kelihatan murahan, kemudian looks desain belakangnya juga ini merepresentasikan kalau memang ini adalah smartphone gaming guys, walaupun ini subjektif ya, jadi sesuai preferensi kalian masing-masing. Tapi kalau jujur ya, kalau saya tuh bakalan pilih yang varian warna kuning goldnya itu guys, ketimbang yang warna silvernya ini. Untuk bobot juga ini berasanya ya memang nggak ringan-ringan banget karena ada di sekitaran 200 graman gitu. Tapi untuk build quality-nya ini tuh udah kerasa solid guys, walaupun agak sedikit aja nih di bagian belakangnya ini yang
feel-nya masih agak sedikit murah, tapi nggak tahu ini tuh back covernya dia berbahan plastik atau ada lapisan kaca, itu saya nggak tahu guys. Jadi nanti bakalan saya coba konfirmasi di video reviewnya aja. Oke ya, mungkin gitu aja guys untuk video kita kali ini. Seperti biasa jangan lupa diklik tombol like-nya ya kalau kalian suka, dan pastiin di-share ke teman-teman kalian. Barangkali nih teman kalian suka sama konten-konten kita kayak gini dan juga butuh informasi seperti ini ya, bisa di-share aja langsung. Atau mungkin kalian pengen langsung beli, bisa sekali lagi saya ingatkan, langsung aja check out lewat link yang udah saya sediain di kolom deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir, thank you guys, dan sampai kita ketemu lagi pastinya di video unboxing yang berikutnya. Bye.